Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari Universitas Mercubuana Jakarta dengan nomor NIM 4162 111 dan dengan mata kuliah Aljabar Linear. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Optimalisasi Produksi Roti pada Pabrik Roti Syariah Bakery dengan menggunakan metode branch on board. Jurnal terdiri dari ilmiah matematika dan terapan, volume dan halamannya, volume 13 nomor 2 Desember 2016 dari halaman 98 sampai 107 pada tahun 2016. Penulis Akram Azhari Aijaya. Reviewernya saya sendiri, Ahmad Wahyudi, pada tanggal 04 Oktober 2022. Berikut adalah latar belakang penelitian. Roti adalah produk pangan olahan yang merupakan hasil proses pembanggangan adonan yang telah difermentasi. Bahan utama dalam pembuatan roti terdiri dari tepung terigu, gula, margarin, ragi, pelembut, susu bubuk, dan garam. Sedangkan bahan tambahannya terdiri dari modifan dan instan plus. Jenis roti-roti yang diproduksi di perusahaan tergantung pada rasa, antara lain rasa coklat, roti rasa coklat kacang, rasa keju, rasa coklat keju, rasa mocha, dan rasa mesis. Tujuan penelitian di sini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh kombinasi produk yang optimal sehingga mendapatkan hasil produksi yang maksimal per hari dengan menggunakan metode branch on board. Berikut ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 4. Yang pertama, masukan bagi perusahaan mengenai suatu model untuk memaksimalkan pendapat dan biaya yang minimum. Yang kedua, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, terutama dalam mengaplikasikan teori program linear, khususnya metode branch on board. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagi para manajer dalam menentukan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, sebagai salah satu pendapat ilmu yang didapat oleh peneliti selama masa perkuliahan. Berikutnya ada asumsi penelitian dan batasan masalah. Asumsi penelitian tersendiri dalam penelitian ini, asumsi yang digunakan adalah ketersediaan bahan pembuatan masing-masing jenis roti yang dibuat dan harga bahan pembuatan roti tidak berfluktuasi. Batasan masalahnya agar pembahasan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai serta membuat pembahasan lebih terarah, maka penulis perlu membuat suatu batasan masalah, yaitu yang pertama ada dipilih 6 jenis roti pada perusahaan tersebut. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan bahan baku dianggap selalu tersedia. Yang ketiga, pada penelitian ini distribusi roti ke toko diabaikan. Berikutnya ada metode penelitian. Penelitian prosedur dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur dengan mengumpulkan materi dari buku-buku, artikel, dan jurnal yang didapat dari perpustakaan dan perpustakaan online. Yang kedua, menganalisa masalah. Yang ketiga, mengumpulkan beberapa data dari berbagai sumber yang ada. Yang keempat, memformulasikan data ke dalam bentuk program linear. Yang kelima, menerapkan metode branch on board dalam setiap kasus masalah yang diperoleh. Yang keenam, melakukan analisis sensitivitas dari hasil metode branch on board, kemudian simpulkan. Yang ketujuh, selesai. Metode branch on board diusulkan pertama kali oleh A. Hallen dan A. G. Doi pada tahun 1960. Untuk memudahkan dalam mendapatkan solusi optimal sesuai dengan persyaratan, metode branch on board merupakan salah satu dari metode program integer. Pada dasarnya adalah strategi mencabangkan dan membatasi. Metode branch on board adalah metode umum untuk mencari solusi optimal dari berbagai permasalahan optimasi. Metode ini juga merupakan teknik solusi yang tidak terbatas hanya untuk permasalahan program integer saja,
tetapi juga merupakan pendekatan solusi yang dapat diterapkan untuk berbagai macam permasalahan yang berbeda. Prinsip yang mendasari metode Brands-on-Bourne yaitu total set solusi yang visible dapat dibagi menjadi subset solusi yang lebih kecil. Subset-subset ini selanjutnya dapat dievaluasi secara sistematis sampai solusi yang terbaik. Ditemukan penerapan metode Brands-on-Bourne pada masalah program integer digunakan bersama-sama dengan metode simplex. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi bagaimana menentukan kombinasi produk yang optimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal per hari dengan menggunakan metode Brands-on-Bourne. Berikut ada hasil pembahasan. Hasilnya itu pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah persediaan bahan baku roti pada tabel 1 yang dapat menghasilkan kurang lebih dari 3.000 buah roti yang habis diolah dalam waktu sehari dengan berbagai jenis isi. Sudah terlihat dengan rasa coklat, tepungnya 25, gula 5, margarin 3,75, raginya 0,3, pelembutnya 0,17, susu 0,5, garam 0,3, coklat 7, kacang keju mesis 0. Di sini satuannya dalam bentuk gram, bisa kalian lihat sendiri. Dan masing-masing dalam bentuk gram. Rasa masing-masing rasa mempunyai gram-gram yang berbeda, tapi dengan gram-gram yang berbeda tetapi dengan harga yang sama. Bisa lihat pembahasannya. Variabel keputusan masalah ini berisi 6 variabel keputusan yang menunjukkan jumlah roti coklat kacang, roti keju, roti coklat keju, roti mocha, dan roti meses yang akan diproduksi setiap hari. Di sini jumlah roti coklat diproduksi per hari dilambangkan X1, jumlah roti coklat kacang yang diproduksi per hari dilambangkan X2, jumlah roti keju yang diproduksi per hari dilambangkan X3, jumlah roti coklat keju yang diproduksi per hari dilambangkan X4, jumlah roti mocha yang diproduksi per hari dilambangkan X5, jumlah roti meses yang diproduksi per hari dilambangkan X6. Nah, berikut ini adalah tabel hasil metode simplex menggunakan aplikasi Tora. Masing-masing yang sudah dilambangkan X1, X2, X3, X4, X5 sampai X6, hasil ini didapatkan dengan menggunakan aplikasi Tora. Dalam penyelesaian solusi integer menggunakan metode Brands-on-Bourne, menemukan batas awal dan batas bawah awal solusi optimal dari metode simplex didapatkan yaitu dengan lambang X1 1,571,43 dan X2 0, X3 1,230,77 dan X4 0, X5 nya 58,82, X6 nya sama dengan 80,16. Dijadikan batas awal yaitu Z nya 5,882.352,94. Sedangkan hasil pembulatan ke bawah sebagai batas bawah yaitu X1 nya itu mendapatkan angka 1,571 dan X2 nya itu mendapatkan 0, X3 nya mendapatkan angka 1,230 dan X4 nya mendapatkan angka 0, X5 nya mendapatkan angka 58 dan angka X6 nya mendapatkan 80,16. Maka batas bawah yang akan diperoleh dari nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam fungsi tujuan dan akan diperoleh yaitu Z-nya 5,88. Pada batas awal Z-nya itu mendapatkan 5, batas awal mendapatkan 5,882 dan batas bawahnya 5,878. Karena S5 58,82 memiliki nilai pecahan terbesar, maka 2 kendala
baru terbentuk sehingga diperoleh masalah baru melalui kendala mutually eksklusif, yaitu X5 kurang dari 58 dan X5 lebih dari 58. Adapun hasil percabangan dari metode branch on bound didapatkan sebanyak 3 kali iterasi menggunakan aplikasi Tora. Aplikasi Tora yaitu yang ini. Dia menggunakan metode simplex. Kesimpulannya dari video ini, berdasarkan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa roti yang diproduksi dalam sehari sebanyak 2.940 buah dengan kombinasi roti isi coklat sebanyak 1.571 buah, roti isi keju sebanyak 1.230 buah, dan roti isi mocha sebanyak 59 buah, dan roti meses sebanyak 80 buah. Serta hasil penjualan optimal dalam sehari adalah sebesar 5.880.000. Dan daftar pustaka sendiri, terima kasih. Cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.